Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Barudin Ilham dengan NIM 241101052. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah sistem operasi, yaitu memasang VM. Jadi untuk memasang VM saya menggunakan software yang bernama Boxes. Untuk cara menginstalnya seperti ini. Saya menggunakan OS Fedora, jadi mungkin cara instalasinya berbeda dari OS yang lain atau distro Linux yang lain. Untuk di Fedora seperti ini cara menginstalnya. Nah, karena sudah saya install jadi keluarnya kayak gini. Kita langsung saja buka softwarenya. Selain software untuk menjalankan VM-nya, kita juga butuh file ISO untuk sistem operasi yang mau kita jalankan. Di sini saya sudah mendownload beberapa ISO. Ini bisa didownload dari web resminya. Misalnya kayak gini. Kalau mau download distro Linux Mint, kita bisa ke web resminya langsung, tinggal klik download. Nah, untuk menjalankan VM-nya kita perlu klik tombol plus ini, terus install from file karena saya sudah punya file ISO-nya. Kalau belum bisa lewat sini atau langsung download dari webnya. Kita masuk ke folder tempat ISO-nya berada. Saya di sini coba install MX Linux. Nah, untuk namanya ini adalah nama dari VM-nya, bebas. Terus operating system not found ini gara-gara MX Linux-nya belum terdaftar ya di softwarenya. Ini bisa diabaikan. Lalu untuk memorinya saya setting 4 GB dan storage-nya 20 GB. Lalu kita create. Kita coba shutdown dulu untuk ini mengatur jumlah CPU-nya. CPU-nya saya atur ke 4. Lalu kita close, kita jalankan lagi. Pilih opsi yang paling atas. Nah, di sini VM-nya sudah jalan, tapi ini masih berupa live distro ya, belum terinstall permanen di storage kita. Untuk menginstalnya kita bisa pilih ini, install MX Linux. Lalu next. Nah, ini adalah storage yang kita atur tadi, ada 20 GB. Kita next lagi, start. Next saya biarkan default semua. Terus ini untuk username sama passwordnya. Kita next. Lalu sekarang tinggal nunggu sampai proses instalasinya selesai. Setelah selesai kita klik finish, maka akan reboot secara otomatis. Di sini kita shutdown aja. Kita pergi ke preference, device and share, lalu remove ini agar nanti bootingnya distro yang ada di storage-nya, bukan live distro lagi. Setelah kita remove, kita coba buka lagi VM-nya. Pilih opsi yang paling atas. Nah, ini VM-nya sudah terpasang secara permanen ya di storage kita.
kita coba buat full screen dulu. Ambil opsi ini. Nah, sekarang sudah terinstall secara permanen, tinggal digunakan. Lalu selain ini saya juga punya software satu lagi untuk menjalankan VM, namanya ini Virtual Machine Manager ya. Untuk cara installnya seperti ini. Bedanya dengan box tadi, VMM ini bisa lebih detail untuk konfigurasi ataupun pengaturannya. Nah, di sini ada HIMO atau KVM, ini adalah teknologi yang dipakai untuk menjalankan VM-nya. HIMO sendiri itu adalah alat yang menyediakan perangkat virtualisasi seperti storage virtual, kartu jaringan virtual, CPU virtual, mouse atau keyboard virtual. Untuk KVM ini adalah modul yang ada di kernel Linux yang berfungsi untuk menjadikan kernel Linux itu menjadi hypervisor. Fungsinya hypervisor itu untuk mengatur CPU dan juga memorinya. Jadi KVM sama HIMO ini berjalan dua-duanya, saling melengkapi untuk menjalankan VM. Nah, untuk di Virtual Machine Manager, untuk menambahkan VM kita bisa klik tombol plus di sini. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Ini local install kalau misal udah punya ISO-nya, network install untuk misal install dari internet, import existing disk image ini kalau misal punya harddisk atau SSD yang udah ada OS-nya dan pengen dipindah ke VM bisa pakai ini. Nah, ini manual install untuk konfigurasi atau settingnya itu manual. Saya coba opsi yang pertama aja. Lalu kita pilih ISO yang akan dijalankan di sini. Saya akan pilih Ubuntu versi 2404. Kita lanjutkan. Untuk memorinya saya akan atur ke 8 GB. Lalu CPU-nya saya beri 8. Kita lanjutkan. Lalu untuk storage-nya saya kasih 30 GB. Kita next lagi, finish. Nah, ini udah mulai jalan VM-nya. Enter. Ini udah masuk ke layar utamanya. Nah, sama seperti tadi, ini masih berupa live distro, belum terpasang permanen ke storage kita perlu memasangnya dulu. Nah, untuk pemasangannya ini langsung otomatis ya, langsung terbuka saat pertama kali ngebut distronya. Kita next saja, saya biarkan default semua. Ini saya tidak pakai internet. Lalu skip. Install untuk menginstalnya permanen ke storage kita. Lalu interaktif untuk custom installation. Ini saya default saja. Ini next. Nah, ini ada dua pilihan. Saya pilih yang atas saja, menghapus semua yang ada di storage kita dan menginstal Ubuntu. Storage yang tadi kita atur ke 30 GB. Ini atur username sama password.
kita atur, langsung next lagi. Ini sudah benar, kita next lagi, lalu install. Di sini tinggal nunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Setelah selesai, langsung di restart. Kita tekan enter.